Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang good and clean government. Sejak bergulirnya reformasi, spirit untuk merombak tata kelola pemerintahan yang konon penuh praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme digelorakan untuk merombak birokrasi atau pemerintahan. Istilah good and clean government dalam bahasa Indonesia berarti tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun 9 kriteria yang untuk menilai tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah partisipasi, yaitu semakin terbuka kesempatan warga negara untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan, maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Kemudian yang kedua adalah taat hukum. Semakin suatu negara menghormati supremasi hukum dan menjalankan hukum dengan adil serta tanpa diskriminasi, maka semakin baik pula tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Yang ketiga adalah transparansi atau keterbukaan, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik harus menjamin transparansi atau keterbukaan di hampir semua bidang, terkait dengan pengelolaan informasi, penyusunan rencana anggaran, penggunaan anggaran, pemilihan pejabat, dan proses pemilihan umum. Yang keempat adalah responsif, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah merespon berbagai macam persoalan yang muncul di masyarakat. Kemudian yang kelima adalah berorientasi pada kesepakatan, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik harus selalu berorientasi kesepakatan atau win-win solution dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Jadi contohnya misalkan adanya konflik separatis di Indonesia, maka bagaimana solusi pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut? Apakah win-win solution atau tidak? Kemudian yang keenam adalah kesetaraan, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga pada praktiknya harus diperlakukan yang sama. Contohnya adalah laki-laki dan perempuan yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Nah, itu antara porsi laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Kemudian kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus atau difabel. Kemudian yang ketujuh adalah efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik dinilai dari sejauh mana pemerintah menggunakan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Yang kedelapan adalah akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara di dalam menjalankan tugasnya, misalnya konsep transparansi atau keterbukaan. Kemudian visi strategis, yaitu pemerintah atau pemimpin memiliki pandangan jauh ke depan atau visioner tentang strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang mungkin terjadi. Itu adalah 9 kriteria untuk menilai tata kelola pemerintahan yang baik atau good and clean government. Ya, strategi mewujudkan clean government dan upaya mengatasi KKN adalah dengan terbentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Nah, apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah tindak pidana, yaitu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Ya, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara yang melawan hukum, yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, misalkan merekrut pejabat yang mana tidak melalui prosedur yang ada, tapi langsung merekrut misalnya saudaranya, anaknya, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita ke pertanyaan yang silakan dijawab di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, keberadaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah harapan dari semua warga negara di negara manapun. Di bawah ini, alasan paling tepat yang mendasari pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah: apakah A. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak banyak memberikan jaminan kepada warga negara tentang kepastian negara di dalam memperjuangkan cita-cita dan harapan seluruh warga negara. Atau B. Tata kelola pemerintahan yang baik memudahkan warga negara untuk melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan. Yang C. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah implementasi dari prinsip demokrasi. Yang D. Tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh kuat terhadap iklim investasi.
Nah, itu adalah materi tentang Good and Clean Government. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.